Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Salma Nur Jamil. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis SWOT UMKM Produk Nisfood Manajemen Pemasaran yang terdiri dari kelompoknya. Yang pertama Ambar Rizky Aguntara, Anissa Khairunisa, Nurul Azizah, dan Salma Nur Jamil. Selanjutnya materi pertama tentang profil UMKM Nisfood akan dijelaskan oleh saudari Anissa Khairunisa. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang profil usaha UMKM Produk Nisfood. Pada awalnya bisnis ini dimulai pada tahun 2016 oleh Anissa Hoerunisa atau saya pribadi. Awalnya bisnis berdiri sebab adanya motivasi dari guru saya dan hobi menciptakan suatu produk atau makanan. Yang beralamat di Kampung Desa Kolot, RT 2 RW 7, Desa Cigedug, Kecamatan Cigedug, Kabupaten Garut. Awalnya saya hanya membuat keripik dari tepung terigu saja, yaitu sistik dadu, sistik keriting, dan pangsit. Setelah adanya petani menawarkan singkong ke rumah, dijadikanlah singkong sebagai bahan produksi membuat produk baru. Hasilnya dari pengolahan singkong tersebut menjadi keripik singkong dan pik dacil atau bisa disebut keripik lada kecil-kecil. Nah, keripik tersebut diberi nama dengan merek keripik Nisfood. Pada tahun 2016, saya mulai menjalankan wirausaha sendiri dan hasil pendapatannya alhamdulillah lumayan cukup besar. Saya sering mengorder atau menawarkan produk Nisfood tersebut ke kantin-kantin, dari mulai kantin SD, SMP, dan SMK. Selain ke kantin, saya juga mengorder ke toko-toko dan warung. Luas pemasaran secara offline alhamdulillah sudah dipasarkan di 30 kantin di sekolah, yaitu di 3 kecamatan yang berada di Kecamatan Cigedug, Kecamatan Cikajang, dan Kecamatan Cisurupan. Saya terus menekuni usaha hingga sekarang mulai besar dan banyak orang yang tahu bisnis saya. Karena permintaan semakin banyak, otomatis membutuhkan tenaga kerja. Mulai menambah karyawan dengan cara merekrut atau mengajak tetangga yang membutuhkan pekerjaan. Namun setiap usaha pastinya ya ada rintangan, salah satunya memasuki libur panjang selama 2 minggu atau 1 bulan, itu cukup, eee, penjualannya cukup menurun gitu ya. Selanjutnya, insya Allah saya ingin meluaskan pasar ke daerah Bayongbong dan Garut Kota. Selain produknya secara offline, Keripik Nisfood juga mulai memasarkan produk secara online. Terus visi dan misi dari produk Nisfood yang pertama, visi pertama menjadi supplier keripik Nisfood yang sukses, yang kedua menjadikan produk lokal menjadi global. Yang ketiga, mengutamakan kualitas dengan tidak mengesampingkan kuantitas. Yang keempat, mengutamakan kepuasan pelanggan dan memanjakan lidah dengan rasa keripik yang beraneka ragam. Nah, selanjutnya tentang misi ya. Misi pertama mendistribusikan produk Nisfood ke seluruh kantin yang ada di Garut. Yang kedua, memasarkan produk Nisfood dengan cara online melalui Instagram, WhatsApp, dan Facebook. Yang ketiga, mengadakan promo kepada setiap konsumen. Dan yang terakhir, membuat desain produk Nisfood yang unik agar konsumen lebih tertarik untuk memilih. Nah, mungkin itu saja profil yang bisa saya jelaskan mengenai keripik Nisfood. Selanjutnya yaitu mengenai tentang faktor-faktor strategis yang akan dijelaskan oleh saudari Nurul Azizah. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor strategis. Di dalam faktor-faktor strategis terdapat 2 faktor, yaitu ada yang pertama, identifikasi faktor-faktor strategis internal. Di dalam internal itu ada kekuatan. Yang dalam kekuatan yang pertama, modalnya terjangkau. Jadi tidak terlalu berat untuk
mengeluarkan modalnya. Yang kedua, mudah didapat, yaitu bahan baku yang mudah didapat, jadi tidak susah untuk mencari bahan bakunya. Yang ketiga, harganya terjangkau. Dan yang keempat, tahan lama. Yang kelima, ciri khas dalam rasa. Dalam produk Nisfood ini memiliki cita rasa yang berbeda-beda dan mempunyai ciri khas setiap produknya. Kelemahan, yang pertama mudah hancur karena produk tersebut merupakan keripik, jadi mudah hancur. Yang kedua, jika kemasan terbuka sedikit akan mudah alot. Yang ketiga, kurangnya promosi. Yang keempat, pemasaran secara online belum meluas. Dan yang kelima, kurangnya modal. Identifikasi faktor-faktor strategis eksternal. Peluang. Yang pertama, banyak diminati menjadi reseller. Yang kedua, banyak diminati oleh konsumen yang membelinya. Yang ketiga, lokasinya cukup strategis. Yang keempat, harga yang pas untuk semua kalangan, maksudnya adalah baik kalangan menengah ke atas maupun ke bawah dapat membelinya dengan harga yang terjangkau. Yang kelima, menjadi tren makanan pedas di kalangan milenial. Ancaman. Yang pertama, banyaknya pesaing yang menyamai produk tersebut. Yang kedua, konsumen yang mudah bosan dengan rasanya. Yang ketiga, banyak yang menjual cemilan ini dengan harga yang lebih murah. Yang keempat, banyak yang menjual cemilan ini dengan kemasan yang lebih menarik. Dan yang kelima, modal pesaing lebih besar. Selanjutnya yaitu tabel matrik kompetitor dan EVAS-IPAS akan dijelaskan oleh Saudari Ambar Rizkia. Baik, di sini dapat kita lihat tabel matrik kompetitor. Kita dapat menentukan faktor strategis untuk dapat mengetahui keunggulan usaha yang dapat kita amati dengan kompetitornya. Di sini dapat kita ambil yaitu usaha keripik Nisfood dengan UMKM keripik Hui. Dalam faktor strategis, kita dapat memasukkan harga, produk, promosi, lokasi, SDM, proses, lingkungan fisik, kekuatan keuangan. Kita juga dapat menentukan bobot. Total bobot tidak boleh melebihi angka 1. Dan di sini kita di dalam tabel keripik Nisfood, kita memasukkan rating dan bobot skor, di mana rating ini dapat kita tentukan sendiri. Bobot skor hasil dari bobot dikali rating. Seperti ini hasilnya. Sejauh ini, keripik Nisfood masih mengungguli kompetitornya dengan angka yang terbilang sangat tipis. Next. Tabel IVAS dan EVAS. Di sini dapat kita lihat juga, dalam tabel ini kita dapat menentukan faktor-faktor strategis dalam kekuatan dan juga kelemahan, termasuk ke dalam faktor internal. Sama seperti yang sebelumnya, cara kita menghitung jumlah yaitu bobot dikalikan dengan skor, di mana bobot masih tetap tidak boleh melebihi 1. Begitu juga dengan faktor strategis eksternal, yang dimana isinya ada peluang dan juga ancaman. Di sini dalam peluang dapat kita lihat seperti yang telah dijelaskan oleh Saudari Nurul Ajijah. Penghitungan jumlahnya juga masih sama, yaitu bobot dikalikan dengan skornya. Total bobot tidak boleh lebih dari 1. Ini jumlahnya. Selanjutnya yaitu penjelasan tentang matriks SWOT yang akan dijelaskan oleh Saudari Anissa Khairunisa. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang matriks SWOT, yaitu internal dan eksternal. Untuk internal, kekuatan dan kelemahan. Untuk kekuatan, yang pertama modal terjangkau, yang kedua harga terjangkau, yang ketiga mudah didapat, yang keempat tahan lama, dan yang kelima ciri khas dalam rasa. Untuk kelemahannya, yang pertama mudah hancur, yang kedua jika kemasan terbuka mudah alot, yang ketiga mudah dikerumuni oleh semut, yang keempat pemasaran secara online belum meluas,
Yang kelima, kurangnya dalam modal. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang eksternal yang mana berisi tentang peluang dan ancaman. Nah, untuk peluang yang pertama, banyak yang berminat menjadi reseller. Yang kedua, banyak diminati konsumen. Yang ketiga, lokasi strategis. Yang keempat, harga yang pas untuk semua kalangan. Maksud semua kalangan menengah ke atas dan menengah ke bawah tuh pas harganya gitu. Nah, yang kelima menjadi tren makanan pedas untuk kalangan milenial. Nah, untuk ancaman yang pertama banyaknya pesaing, yang kedua konsumen yang mudah bosan, yang ketiga banyak yang menjual dengan harga yang lebih murah, yang keempat banyak yang menjual dengan kemasan yang lebih menarik, dan yang kelima, yang terakhir modal pesaing lebih besar. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang SO, strength dan opportunity, yaitu kekuatan dan peluang. Yang pertama, berpeluang meningkatkan penjualan produk. Yang kedua, meningkatkan pemasaran. Nah, selanjutnya untuk WO, weakness dan opportunity, yaitu kelemahan dan peluang. Yang pertama, memperkuat keuangan agar dapat menambah modal. Yang kedua, memasarkan produk secara online dengan gencar agar dapat memperluas pasar. Nah, untuk yang ST, strength dan threat, kekuatan dan ancaman. Di sini terdapat salah satunya mempercantik kemasan serta kualitas keripik agar mampu mengungguli kompetitor. Nah, yang terakhir adalah WT ya, weakness dan threat, kelemahan dan ancaman. Memperkuat keuangan sehingga dapat mengembangkan bisnis serta terus berinovasi agar tidak tersalip oleh merek lain. Mungkin itu saja. Selanjutnya yaitu tentang diagram SWOT yang akan dijelaskan oleh Saudari Nurul Azizah. Di sini saya akan menjelaskan tentang diagram SWOT. Di dalam diagram SWOT ini terdapat titik koordinat yang terletak antara 0,44 dan 0,49. Angka tersebut didapat dari faktor internal dan eksternal yang dibagi dua. Di dalam diagram SWOT, UMKM produk Nisfood ini menggambarkan bahwa situasi yang sangat baik karena ada kekuatan yang dimanfaatkan untuk meraih peluang yang menguntungkan. Untuk itu dapat digunakan alternatif strategi yakni pengembangan strategi. Pengembangan strategi yang dapat dilakukan produk Nisfood ini yaitu dengan mengembangkan promosi lebih luas lagi dan dengan menambahkan modal agar lebih kuat lagi, serta dapat melakukan inovasi dan menambahkan berbagai rasa keripiknya agar tidak bosan oleh konsumen. Selanjutnya yaitu tentang tindakan manajerial yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Tindakan manajerial terdiri dari langkah-langkah yang harus dilaksanakan berdasarkan teori pemasaran. Riset pemasaran adalah suatu kegiatan penelitian dalam bidang pemasaran yang hasilnya akan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pemecahan masalah ataupun dalam pengembalian keputusan tertentu. Dengan adanya riset ini, pihak manajemen perusahaan dapat mengetahui hal apa saja yang perlu diperbaiki dan mengetahui strategi pemasaran mana yang masih relevan dijalankan berdasarkan informasi yang akurat. Riset pemasaran harus dilakukan secara sistematis, mulai dari perumusan masalah, perumusan tujuan, pengumpulan data, pengolahan data, analisis data, hingga menyusun laporan hasil akhir dari riset tersebut. Untuk lebih jelasnya, simak pembahasan yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Yang pertama, merumuskan masalah. Tindakan yang dapat dilakukan pada UMKM Nisfood dalam menghadapi permasalahan pemasaran produknya agar lebih luas dipasarkan adalah dengan melakukan promosi. Cara yang pertama dapat dilakukan adalah dengan memperhitungkan besaran biaya untuk melakukan promosi Nisfood. Yang kedua, menentukan desain riset.
Dengan melakukan penjualan di kantin-kantin sekolahan, Nisfood dapat melakukan kuesioner terhadap para pembeli dalam menilai produknya di beberapa daerah. Yang ketiga, merancang metode pengumpulan data. Sumber data yang digunakan dalam suatu riset adalah data primer dan data sekunder. Data ini dapat diambil dari konsumen yang membeli di kantin-kantin sekolah dasar. Data primer utama yang Anda butuhkan dan saya butuhkan ini biasanya diambil langsung dari lapangan, sedangkan data sekunder adalah data penunjang yang biasanya diambil dari buku atau referensi lainnya. Mengambil data langsung dari lapangan untuk mengetahui. Yang keempat, mengambil sampel dan mengumpulkan data. Beberapa metode pengumpulan data yang bisa digunakan, misalnya wawancara kepada konsumen maupun reseller Nisfood, observasi lapangan, kuesioner, atau studi dokumen riset lain yang sejenis. Hasil dari pengumpulan data tersebut selanjutnya perlu dihimpun menjadi sebuah database. Yang kelima, melakukan analisis dan interpretasi data. Data yang telah kita dapat dari konsumen dan reseller tersebut perlu kita analisis dan diinterpretasikan untuk bisa memperoleh kesimpulan. Mulailah dari editing, coding, tabulasi, analisis statistik, dan interpretasi data. Hasil analisis dan interpretasi data inilah yang nantinya menjadi dasar dalam menyusun laporan riset. Yang terakhir yaitu menyusun laporan riset. Laporan riset adalah hasil akhir dari proses riset yang kita lakukan. Laporan riset ini dapat berupa hasil penelitian, kesimpulan, ataupun rekomendasi penelitian. Nantinya laporan riset Nisfood ini akan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan ataupun menyelesaikan masalah tertentu. Nah, seperti itu cara-cara menentukan tindakan manajerial. Selanjutnya yaitu kesimpulan tentang UMKM Nisfood yang akan dijelaskan oleh Saudari Ambar Rizkia Guntara. Baik, di sini kita dapati kesimpulan bahwa keripik Nisfood masih mampu mengungguli kompetitor dengan koordinat analisis internal yaitu 0,495 dan koordinat analisis eksternal 0,44. Maka dapat ditarik bahwa titik koordinat terletak pada 0,495 dan 0,44. Laporan riset ini akan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan ataupun menyelesaikan masalah tertentu. Riset pemasaran memiliki 3 fungsi, yaitu evaluasi, yaitu fungsi ini digunakan untuk mengevaluasi program-program pemasaran yang telah dilakukan sebelumnya. Melalui fungsi ini, kita dapat mengetahui hal apa saja yang sudah berjalan dengan efektif dan apa yang tidak. Fungsi evaluasi juga dibutuhkan ketika perusahaan atau UMKM ini ingin melakukan peninjauan ulang terkait brand positioning yang dibandingkan dengan produk pesaing. Seperti contohnya tadi, keripik Nisfood dengan keripik Hui. Yang kedua, understanding. Fungsi ini bertujuan untuk memahami kebutuhan dan keinginan konsumen dengan lebih baik. Untuk menjalankan fungsi ini, riset yang dilakukan biasanya mengenai perilaku dan kebiasaan konsumen, serta harapan dan keluhan terhadap produk tadi. Yang ketiga, predicting. Fungsi ini bertujuan untuk memprediksi kondisi pasar di masa yang akan datang ataupun mempersiapkan langkah-langkah preventif terhadap suatu kondisi tertentu. Sekian dari kelompok saya yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila masih banyak kesalahan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.